sauna ruh serpatu sian dalan notik os. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang satu topik penting. Menantilah dengan benar. Biarkanlah firman ini yang selalu menuntun kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Dan biar jugalah firman-Mu yang selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, menantilah dengan cara yang benar. Demikianlah satu topik penting untuk menggambarkan penantian yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap kota yang disebut Sion atau Yerusalem. Ketika mereka disebut sebagai bangsa Israel, itu nama mereka sangat dekat dengan Yerusalem. Dan sampai sekarang perebutan Yerusalem itu masih terjadi. Tapi pernah kisah itu sangat menyedihkan ketika mereka harus jauh dari kota tersebut. Mereka terbuang ke Babel dan penantian itu setiap hari. Mereka menangis ingin kembali ke Yerusalem, ingin kembali ke Sion. Karena disitulah memang kami harus beribadah. Disitulah kami harus berkumpul. Sehingga mereka berpengharapan kepada Tuhan. Kami harus kembali. Biarlah semua bangsa melihat kemuliaan Sion itu. Dan semua orang akan menyembahnya, mengenalnya dengan cara yang baru. Tetapi pengharapan ini pada akhirnya hanya sebatas pengharapan, tidak menjadi kenyataan. Karena dari kisah ini kita akan melihat pengharapan itu boleh. Tetapi berharaplah dengan cara yang benar. Berharaplah di atas dasar yang benar. Ketika bangsa itu berpengharapan. Tapi bangsa itu tidak menyadari apa yang salah dengan dirinya. Karena pada akhirnya ketika Tuhan membebaskan mereka dari Babel, ternyata tidak semua bangsa itu memang ingin memperbaiki Yerusalem. Ribuan orang terbuang ke Babel. Tapi hanya puluhan orang yang ingin kembali untuk memperbaiki Yerusalem itu. Sisanya mereka lebih nyaman tinggal di Babel dengan kemewahannya. Sion hanya sebatas nama lagi. Yang kedua, ketika Yerusalem itu ingin diperbaiki, tidak lagi dengan hati orang-orang yang beriman, yang ingin membangun, tetapi hati orang-orang yang ingin berkuasa, merebut kembali bahwa Yerusalem itu milik kami. Pihak yang lain mengatakan Yerusalem itu milik kami. Inilah penantian yang tidak berujung kepada hal manis. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam minggu-minggu Advent kita diingatkan tentang sebuah penantian. Seorang ibu menantikan kelahiran anaknya. Ini bisa berbuah manis, tapi bisa juga tidak. Apakah penantiannya dengan cara yang benar atau tidak?
masa Advent adalah penantian akan Yerusalem yang baru, akan kehidupan bersama Tuhan. Apakah ini penantian yang benar atau hanya penantian di mulut? Firman Tuhan membandingkan penantian Yerusalem dengan penantian kita saat ini. Banyak orang sangat senang berbicara tentang Yerusalem, tentang kerajaan Allah, tapi sebetulnya tidak siap dengan kehidupan yang diminta oleh kerajaan itu sendiri. Oleh karena itulah Yesus sangat sering menegur orang-orang yang suka berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi tidak memahami dan tidak siap dengan kehidupan itu. Sehingga Yesus tidak berbicara tentang surga itu nanti seperti ini, di sana ada banyak makanan, banyak minuman. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan bagaimana perilaku orang yang selayaknya akan masuk ke dalam kerajaan itu. Sehingga orang tidak lagi berbicara tentang surga. Orang tidak terlalu mudah berbicara tentang Yerusalem yang baru. Tapi manusia akan berbicara tentang bagaimana aku harus menantikan Tuhan itu. Salah satunya adalah ketika manusia berbicara tentang surga, tetapi juga berbicara tentang harta. Manusia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seakan-akan ketika dia hidup sebagai orang kaya, nantinya juga di surga dia akan menjadi orang kaya yang memiliki kedudukan yang tinggi. Yesus berkata, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Atau Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Betapa sulitnya ketika manusia dikuasai oleh penantian yang tidak benar. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita juga pasti dengan menanti. Oleh karena itulah firman Tuhan ini akan mempersiapkan kita, mengajari kita bagaimana kita menjadi penduduk yang baru nanti untuk kerajaan itu. Orang dilayakkan untuk kerajaan itu. Jadi bukan tentang bagaimana nanti aku di sana, tetapi bagaimana aku sekarang dipersiapkan oleh firman Tuhan agar kita tidak terlalu tinggi, tidak terlalu semangat berbicara tentang kerajaan itu, tapi kita lupa kita hidup di dunia ini sekarang. Bagaimana kita harus hidup terhadap sesama. Sehingga Yesus menegur Tuhan menegur dalam 1 Yohanes, itu pembohong ketika orang berbicara tentang Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi dia membenci sesamanya. Bagaimana mungkin manusia itu mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, sedangkan sesamanya yang dilihatnya pun itu tidak pernah dikasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita menanti, tapi kita juga hidup untuk mengasihi, untuk melayani, untuk menolong sesama. Itulah penantian yang benar. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam penantian, memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, untuk setiap firman dan penyertaan. Biarlah kiranya kami semakin dimampukan untuk menantikan, untuk menjalani penantian ini. Kami hidup mengasihi, hidup saling menolong. Berkati kami Tuhan dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.